Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita. Sebelum lanjut, kami mohon kawan-kawan semua dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa terus menonton video kami dan mengikuti pembahasan-pembahasan kami. Dan untuk kawan-kawan yang berkunjung ke channel kami, untuk memudahkan kawan-kawan mencari jenis video yang sesuai dengan selera kawan-kawan, silahkan kawan-kawan pilih menu playlist. Di sana kami sudah menggabungkan video berdasarkan kategori. Jadi kawan-kawan bisa dengan mudah mencari video-video yang sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Jadi selamat berkunjung di channel kami. Jangan lupa untuk video ini silakan kawan-kawan klik tombol like dan bagikan video ini ke teman kawan-kawan agar mereka bisa membantu mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa terus bermanfaat untuk kita semua. Jadi simak pembahasan atau apa yang kami bagikan berikut ini. Oke, langsung saja kita ke soal pertama pada pembahasan kita kali ini atau malam ini. Ya, soal pertama, Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI berdiri pada tahun A. 1916, B. 1926, dan C. 1936, D. 1946. Nah, jadi ini masuk kategori soal kewawasan kebangsaan. Ya, saya rasa untuk soal semacam ini tidak terlalu sulit bagi kita karena kita sudah sering pelajari. Apalagi dulu yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKD, pasti sudah tuntas di bagian materi TWK. Jadi untuk ini PPPI berdiri pada tahun, jadi jawabannya adalah B, 1926. Nah, Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI adalah suatu wadah organisasi pemuda yang didirikan pada tahun 1926 oleh Raden Tumenggung Jaksodipura bersama 5 kawannya, yaitu Sugondo, Suwirjo, Gularso, Darwis, dan Abdullah. Organisasi ini menirukan Indonesia Vereniging, yaitu Perhimpunan Indonesia, yang didirikan oleh Muhammad Hatta di negara Belanda pada tahun 1908. Awalnya PPPI dipimpin oleh Abdullah Sigit dan beranggotakan para mahasiswa atau student dari Reds Hoek School atau RHS, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Batavia, Sekolah Kedokteran Jawa Batavia, dan juga yang berada di Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Bandung. Pada tahun 1927, Abdullah Sigit menjabat sebagai ketua Indonesian Club, sehingga ketua PPPI diserahkan kepada Sugondo Joyo Puspito, di mana ia kemudian menyelenggarakan persatuan di antara organisasi pemuda yang ada dan terlaksana dengan berlangsungnya Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Maksud dari berdirinya organisasi ini adalah untuk menumbuhkan rasa persatuan di antara organisasi pemuda yang ada di daerah. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Berikut ini adalah pemuda yang terlibat dalam Kongres Pemuda 2, yaitu A. Sanusi Pen, B. Paul Pinanton, C. Hamami, dan D. Senduk. Nah, jadi yang ditanyakan adalah pemuda yang terlibat pada saat Kongres Pemuda 2. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah D, yaitu Senduk. Nah, jadi kawan-kawan harus ketahui bahwa ada beberapa pemuda
yang mengikuti kongres pada saat Kongres Pemuda II. Nah, diantaranya Sugondo Joyopuspito, Joko Marzaid, Amir Syarifuddin, Johan Muhammad Zai, Koco Sungkono, Senduk, Laimane, dan Rokhani. Nah, jadi berdasarkan nama-nama ini, salah satunya dari opsi jawaban adalah Senduk. Jadi jelas ya jawabannya adalah D, Senduk. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita disebut A. Toleransi, B. Cinta tanah air, C. Tenggang rasa, D. Simpati. Nah, untuk ini saya rasa soal yang sangat mudah. Yang ditanyakan ini mengenai sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, saya rasa ini sudah selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas ya untuk soal ini mudah, itu jawabannya adalah A. Toleransi. Nah, jadi sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita itu disebut toleransi. Baik itu berbeda agama, suku, jelas kita saling menghargai sesama kita. Untuk menghargai orang lain itu dinamakan toleransi. Oke, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Berikut ini adalah isi Sumpah Pemuda kecuali A. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. B. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. C. Bernegara satu, negara Indonesia. Dan D. Menjunjung bahasa persatuan, itu bahasa Indonesia. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah isi Sumpah Pemuda. Nah, jelas ya ketika soalnya semacam ini atau soal yang ini sangat mudah bagi kita. Tentu kita semua sudah tahu isi Sumpah Pemuda itu ada 3. Jadi jangan sampai ada dari kawan-kawan yang tidak mengetahui isi Sumpah Pemuda, karena kita semua adalah pemuda. Ya, kita pemuda bukan karena usia kita. Ya, jadi kita pemuda ya karena semangat, tekad, dan ide-ide kita untuk bangsa dan negara. Jadi semuanya kita adalah berjiwa pemuda. Intinya kita harus paham dan tahu isi Sumpah Pemuda. Makanya saya mengatakan ini soal yang sangat mudah. Jadi jelas ya untuk soal ini jawabannya adalah C. Bernegara satu itu negara Indonesia. Karena bernegara satu negara Indonesia ya tidak ada dalam isi Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda itu hanya ada 3. Itu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi jelas ya dari ketiga isi Sumpah Pemuda ini. Jadi yang bukan merupakan isi Sumpah Pemuda yang ditanyakan pada soal yaitu C. Bernegara satu, negara Indonesia. Oke, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Nilai-nilai kepahlawanan yang bisa diambil dari Sumpah Pemuda kecuali A. Menegakkan cita-cita bangsa tanpa pamrih. B. Melawan penjajah dengan tekad yang kuat. C. Membiarkan penindasan terhadap hak asasi manusia. D. Pantang menyerah menegakkan kebenaran. Nah, jadi untuk soal ini saya rasa sangat jelas. Jadi jawabannya adalah C, yaitu membiarkan penindasan terhadap hak asasi manusia. Nah, mengapa? Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi nilai-nilai kepahlawanan yang bisa diambil dari Sumpah Pemuda itu kecuali
membiarkan penindasan terhadap hak asasi manusia. Ya, jadi tidak mungkin ya kita membiarkan penindasan terhadap hak asasi manusia. Sesuai dengan isinya tadi itu ada 3, itu bertentangan tentunya dengan membiarkan penindasan terhadap hak asasi Indonesia. Nah, jadi di sini kawan-kawan bisa perluas lagi materi mengenai Sumpah Pemuda. Jadi bisa saja soalnya ketika berhubungan dengan Sumpah Pemuda itu bisa saja dalam bentuk apa, yang jelas masih seputaran Sumpah Pemuda. Oke, mungkin sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton sampai selesai. Jadi jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami agar bisa terus mendukung channel ini dan bisa terus bermanfaat untuk kita semua.